Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, Romo Kiai Haji Amir Marwah, dan Mbah Kiai Haji Qolyubi Dahlan, yang saya hormati Ketua Yayasan Miftahul Huda Bapak Kiai Haji Roni Syaroni, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Dr. Haji Sobini APMM, dan dari Kasih Kurikulum Bapak Munawir, yang kami hormati pengurus LP Ma'arif Kabupaten Nganjuk, Ketua Komite SMP Sain Miftahul Huda Bapak Agus Mintawan, yang kami hormati pengurus MKKS SMP Swasta Kabupaten Nganjuk, Bapak Ibu Wali Murid dan anak-anakku semuanya SMP Sain Miftahul Huda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan taufik hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sholawat salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar, yaitu Islam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait pelepasan kelas 9. Yang pertama, wisudawan SMP Sain Miftahul Huda berjumlah total 21, dengan rincian brothernya sejumlah 12, sister jumlah 9, yang alhamdulillah dinyatakan lulus dengan predikat terbaik. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada anak-anak didik yang telah memberikan hal terbaik selama menimba ilmu di sini. Kalian telah menunjukkan dedikasi, semangat, dan kerja keras yang luar biasa dalam mencapai prestasi akademik dan non-akademik. Kalian adalah sumber kebanggaan bagi keluarga, bagi sekolah, dan tentunya kepada pondok, serta kami yakin bahwa kalian akan melanjutkan perjalanan kalian dengan sukses di masa depan. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teacher-teacher, ustadz-ustadzah, dan semua para pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda yang telah mendampingi dan membimbing para siswa selama 3 tahun ini. Khususnya kepada Mbah Kiai Haji Amir Marwah yang telah mengajarkan kepada kami keistiqomahan. Beliau dengan selalu memimpin kami jamaah sholat fardu dan mengajarkan dengan kita kitab Bulughul Maram tentang hadis. Mbah Kiai Haji Qolyubi mengajarkan kepada kami ketauhidan, ilmu tauhid dengan kitabnya Qomi'ut Tuhyan. Mbah Kiai Haji Roni Syaroni telah mengajarkan kepada kami ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf dengan kitabnya Sulam Taufik, serta selalu memberi motivasi untuk selalu mengajak kita tolabul ilmi kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Haji Hajah Hamidah yang telah mensupport asupan makanan kami 3 kali sehari. Beliau ini adalah
memberikan dedikasi yang luar biasa. Sebelum kami bangun, beliau sudah bangun untuk memasak, membuatkan lauk, dan tentunya makan setiap harinya buat santri-santri SMP Saint Miftahul Huda. Alhamdulillah, semua prestasi yang telah dicapai adalah hasil kerja keras bersama antara siswa dan guru. Meskipun berat rasanya melepaskan siswa-siswi kelas 9 yang sudah 3 tahun bersama kami di sini, tapi izinkan saya merenung dan mengenang perjalanan yang telah kita lalui bersama. Kita telah melewati berbagai macam rintangan, tantangan, dan kegembiraan bersama, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan tentunya jam yang paling banyak adalah di pondok yang akan terus hidup dalam ingatan kita. Perpisahan ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk mengucapkan terima kasih kepada staf dan orang tua yang telah mendukung proses pembelajaran dan perkembangan siswa di sekolah SMP Saint Miftahul Huda. Dukungan panjenengan baik dalam materi maupun moral mampu membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan dan pertumbuhan siswa. Kepada para siswa, pesan saya tidak banyak. Kalian adalah penentu masa depan. Jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Teruslah menciptakan impian dan teruslah berjuang untuk mencapainya. Keberhasilan tidak datang dengan sendirinya, tetapi dengan kerja keras, ketekunan, dan tekad yang kuat. Kalian dapat meraih segala impian dan jangan lupa untuk menjalankan kegiatan amaliyah yang sudah didapatkan di pondok selama ini dengan istiqomah. Sekian sambutan atau pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anakku kelas 9 dapat memberikan hal yang terbaik di sekolah yang sudah dipilih untuk melanjutkan pendidikannya. Jangan anggap ini adalah hari yang terakhir. Kalian menjadi keluarga SMP Saint Miftahul Huda selamanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the speech. For the next speech, we would like to invite Kiai Haji Roni Sya'roni as the founder of Miftahul Huda Foundation. For Kiai Haji Roni Sya'roni, time is yours. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Sya'roni selaku pendiri Yayasan Miftahul Huda. Kepada Kiai Haji Roni Sya'roni, waktu dan tempat disilahkan. Allahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah, iftah lana fathal futuh.
para kiai, para masyayikh Pondok Pesantren Keringan yang saya hormati, wabil khusus Romo Kiai Haji Amir Marwah Dahlan, Romo Kiai Haji Ahmad Qolyubi Dahlan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Bapak Dr. Sopingi Haji Sopingi, dan juga Kasih Kurikulum SMP Bapak Munawir. Kemudian jajaran dari komite sekolah, ada Pak Haji Hermawan Yusuf, ada Pak Agus Mintawan, Ibu Bapak wali murid yang saya hormati, para punyai, para ning yang berbahagia, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Hari ini kita telah mengukir sejarah terkait dengan penyelenggaraan SMP Sain Miftahul Huda Keringan ini, bahwa hari ini adalah wisuda yang pertama, ya. Jadi perjalanan SMP Sain ini baru 3 tahun yang lalu, tapi alhamdulillah progres yang telah dipersembahkan oleh kepala sekolah beserta seluruh jajarannya, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya, karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa SMP Sain Miftahul Huda Keringan ini kami sampaikan kepada panjenengan semua, SMP ini didesain untuk mempersiapkan anak-anak kita, para putra-putri kita nanti mampu dan siap menghadapi masa depan. Masa depan kita sekarang ini akan mengalami perubahan yang luar biasa, perubahan yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya, yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Tapi perubahan ini adalah perubahan yang la buddha tan kena ora pasti kita lalui bersama-sama. Sedikit kami berikan ilustrasi. Pada 15 tahun yang lalu, yang namanya media Jawa Pos itu adalah perusahaan raksasa. Kompas, ya, perusahaan Kompas apa itu, koran itu, surat kabar, itu juga perusahaan raksasa Indonesia. Dengan oplah sehari itu mencetak tidak kurang dari 1.500.000 eksemplar. Orang dibuai kalau nggak baca Jawa Pos itu belum seperti minum kopi kalau pagi hari. Jadi pagi hari itu minum kopi kemudian baca Jawa Pos. Begitu perubahan terkait dengan revolusi informasi dan komunikasi, maka Jawa Pos itu sekarang menjadi perusahaan yang sangat menderita. Semua media, perusahaan-perusahaan media berguguran, berjatuhan, ya, berguguran dan berjatuhan. Kalau dulu satu hari mencetak 1,5 juta eksemplar koran, sekarang itu hanya 15.000 eksemplar. Itu pun yang baca itu adalah orang-orang yang usianya di atas 50 tahun. Ya. Nah, inilah sebuah contoh Bapak Ibu sekalian, betapa perubahan itu akan terjadi sangat dahsyat di kemudian hari. Nah, untuk itu kami dari jajaran pengurus yayasan mendesain sekolah ini bagaimana anak-anak kita nanti mampu, ya, menghadapi, syukur-syukur mampu bersaing, ya, pada abad-abad yang akan datang. Kita harus memulai perubahan paradigma terkait dengan pendidikan. Kalau dulu kita saksikan dan kita rasakan bersama-sama, ya, kalau sekolah orientasinya lulus, kalau sudah lulus orientasinya adalah melanjutkan dan terus melanjutkan sampai dengan lulus kuliah. Kalau orientasi masyarakat tetap seperti ini, maka saya yakin ke depan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang tidak mampu untuk bersaing di masa yang akan datang. Oleh karenanya paradigmanya harus dirubah. Ya, dari naik kelas
kemudian berubah menjadi anakku bisa apa, gitu. Jadi jenengan tidak boleh kemudian berpikir anakku nilai matematikanya berapa, nilai kimia berapa, biologi berapa, ya, bahasa Inggris berapa. Tidak penting itu Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting adalah anakku iso nggak ngomong bahasa Inggris, anakku bisa nggak mengimplementasikan sains ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah makanya SMP kita ini adalah didesain untuk mampu menjawab masa depan yang seperti itu. Semalam saya diskusi dengan salah seorang teman, ya, teman ini punya bosnya seorang Cina, anaknya 3, semuanya hebat-hebat, ya, semuanya hebat-hebat, sekolahnya di Australia semua. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah lulus, mereka sudah bekerja di Australia, dan yang 3 orang, 2 di Australia, 1 di Surabaya. Apa yang terjadi? Ya, orang tua ini mengalami apa? Linglung yang luar biasa, mengalami depresi yang luar biasa. Karena apa? Anak-anaknya ini ternyata tidak mampu untuk bisa apa? Menghargai kepada orang tuanya. Anak-anaknya ini kemudian dengan orang tua itu seperti hubungan fungsional, seperti anak buah dengan bapak buah begitu. Nah, ini artinya apa? Ini bukan manusia, ya. Kemanusiaannya sudah tidak ada. Jadi contoh-contoh yang seperti ini, perubahan-perubahan yang seperti ini luar biasa terjadi. Di Jepang Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda sudah nggak nafsu lagi untuk berumah tangga. Ya, sudah nggak nafsu lagi berumah tangga, dan angka ini makin hari makin terus meningkat. Nah, kalau tidak mau berumah tangga terus apa? Wong mereka itu agamanya nggak jelas, banyak yang kafir nggak beragama. Ya, akhirnya apa? Bahwa hidup itu adalah hanya bekerja, makan, rekreasi, hanya sekitar itu aja. Tidak ada dan tidak lebih daripada sekedar 3 hal itu. Nah, SMP Sains Miftahul Huda mencoba untuk tetap, ya, anak-anak kita ini sebagai manusia, sebagai putra-putri panjenengan semuanya, maka di samping hal-hal yang tadi saya utarakan, maka di SMP Sains Miftahul Huda ini ada 3 hal yang menjadi orientasi utama. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita SMP Sains ini mencetak anak-anaknya menjadi atau anak-anak muda yang berkarakter. Berkarakter itu dalam perspektif pesantren adalah menjadi anak soleh, solihah. Nah, bagaimana mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah? Soleh, solihah itu apa? Sederhananya adalah orang yang perilaku baiknya jauh lebih banyak daripada perilaku buruk. Itu orang soleh. Jadi kalau perilaku baiknya itu jauh lebih besar daripada perilaku jeleknya, itu sudah termasuk kategori anak soleh. Nah, bagaimana kita mencipta anak soleh? Anak soleh saja perilaku saja kurang, harus didukung oleh karakter kerja keras dan karakter disiplin. Ya. Kalau 3 hal ini, anak soleh, berkarakter, kerja keras, berdisiplin tinggi, maka itu sudah 60% daripada masa depan putra-putri panjenengan ini sudah tercapai. Ya. Kalau putra-putri panjenengan ini menjadi anak yang soleh, punya karakter kerja keras, punya kedisiplinan yang tinggi, mbok sekolah di ujung dunia mana saja, ini pasti akan sukses. Ya. Pasti akan sukses. Karena hanya itu, Pak. Orang Amerika, orang Eropa, orang Australia itu sama-sama manusianya. Yang dihitung adalah apa? Adalah perilakunya. Yang dilihat itu adalah perilakunya. Nah, ketika anak-anak kita ini mempunyai perilaku yang soleh solihah, maka itu akan diterima oleh semua komunitas di dunia ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah